Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Kita hari ini akan belajar matematika. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Sebelumnya, apakah bilangan itu? Tentu kalian sudah pernah bertemu dengan bilangan atau pernah mempelajarinya di tingkat SD. Nah, pada kesempatan ini kita hanya untuk mengulang kembali, kira-kira masih ingat atau tidak, kita coba mengulang kembali ya. Dimana pada bagian ini kita akan belajar kurang lebih ada beberapa poin. Nah, di sini ada membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat, operasi hitung campuran pada bilangan bulat, bilangan pecahan, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan, operasi hitung campuran pada bilangan pecahan, mengenal bilangan perpangkatan bulat positif. Dan yang terakhir adalah FPB dan KPK. Nah, pada hari ini kita akan belajar 3 poin saja tentunya. Poin A sampai poin D. Nah, di sini kita mulai dengan bilangan bulat. Sebelumnya, bilangan bulat nanti kalian kurang lebih akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu bilangan asli, di mana bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan cacah, kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat sendiri, dia dimulai dari angka negatif. Negatif tak terhingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan tak terhingga. Nah, bilangan bulat memuat bilangan bulat positif, 0 dan juga bilangan negatif. Nah, bilangan 0 bukan bilangan positif maupun negatif. Jadi, dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Himpunan bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Oke, silahkan sebentar untuk diperhatikan lagi contoh-contohnya. Lanjut ya, jika belum mungkin bisa di-pause videonya. Nah, ini merupakan garis bilangan. Dimana kalau garis bilangan itu kita identiknya dengan penggaris ya. Bisa penggaris ataupun kalian bisa membuat garis sendiri di kertas kalian masing-masing. Nah, di sini letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dapat dilihat seperti gambar di sini. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Kemudian bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Diingat-ingat ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi misal nih ada negatif 4. Negatif 4 terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Dan contohnya lagi ada 6. 6 berarti terletak 6 langkah di sebelah kanan O. Mohon maaf, maksudnya 6 langkah di sebelah kanan 0. Nah, ini ada lagi contoh. Setiap bilangan bulat memiliki lawan. Artinya, misal di sini lawan bilangan A adalah negatif A. Kemudian lawan bilangan negatif A adalah A. Misal, saya punya contoh. Lawan bilangan 4 adalah negatif 4. Lawan bilangan negatif 2 adalah 2. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Berapakah lawan dari negatif 10? Oke, silahkan difikirkan nanti di akhir sesi saya coba tanyakan kembali ya. Kira-kira berapakah lawan dari negatif 10? Oke, karena kita tadi sudah belajar tentang garis bilangan, maka hari ini coba saya kasih contoh soal, yaitu urutkan bilangan di bawah ini lalu letakkan di garis bilangan. Di sini ada soal 34,
negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Nah, kita kelompokkan berdasarkan bilangan negatif dan bilangan positifnya ya. Yang pertama yaitu kelompok bilangan negatif. Di sini ada bilangan negatifnya ada berapa saja? Ada negatif 23, negatif 48, dan negatif 36. Kemudian coba kita urutkan. Tahap kedua yaitu mengurutkan. Urutan yang paling nilainya kecil berarti adalah yang negatif 48, kemudian negatif 36, dan yang terakhir adalah negatif 23. Selanjutnya kita kelompokkan bilangan positifnya. Bilangan positifnya tadi ada apa aja? Ada 34, ada 42, dan 29. Tahap kedua yaitu kita mengurutkan dari yang terkecil. Nilai terkecilnya berapa? 29, kemudian ada 34, dan yang terakhir adalah 42. Nah, sehingga karena kita sudah mengurutkan dari yang terkecil, kita gabungkan dari bilangan yang bertanda negatif dan bilangan yang tidak memiliki tanda negatif. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhan adalah negatif 48, negatif 34, negatif 23, 29, 34, dan yang terakhir adalah 42. Nah, jika kita menuliskan dalam garis bilangan, maka menjadi seperti ini. Dari yang paling kecil menjadi yang paling banyak. Oke, mungkin mau diperhatikan terlebih dahulu. Saya beri waktu berapa detik, silahkan diperhatikan dahulu. Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan. Oke, lanjut ya. Lanjut pembahasan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada beberapa sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Di sini ada misal, ada bilangan A ditambah bilangan B. Bisa saja dihitung dengan bilangan A ditambah, bilangan B ditambah bilangan A. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Misal, yang pertama kita coba untuk menjumlahkan bilangan A ditambah bilangan B. Setelah tahu hasilnya ditambah dengan bilangan C. Atau bisa coba kita hitung bilangan A terakhir dari dijumlahkan dari bilangan B ditambah bilangan C. Nanti hasil dari bilangan B ditambah bilangan C, selanjutnya ditambah dengan bilangan A. Yang ketiga yaitu sifatnya tertutup. Ketika bilangan A ditambah bilangan B, berarti nanti hasilnya adalah bilangan C. Kemudian sifat yang keempat, ketika bilangan A ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan A itu sendiri. Atau ketika 0 ditambah dengan bilangan A, maka hasilnya adalah bilangan A itu sendiri. Yang kelima, sifat-sifat dari penjumlahan bilangan itu bilangan A ditambah dengan bilangan negatif A. Hasilnya adalah 0. Atau sebaliknya, bilangan A ditambah dengan, bilangan negatif A ditambah A, hasilnya adalah 0. Itu adalah 5 sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada pengurangan. Nah, di pengurangan ini ada beberapa sifat bilangan bulat. Nah, di sini misal sifat-sifat yang pertama, bilangan A dikurang dengan bilangan B, bisa juga kita hitung dengan bilangan A ditambah dengan bilangan negatif B.
Yang kedua, bilangan A dikurang dengan bilangan negatif B. Kita bisa menghitungnya dengan apa? Dengan bilangan A ditambah dengan bilangan B. Dan yang ketiga, misalkan ada bilangan A dikurangi dengan bilangan B, maka hasilnya adalah bilangan C. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Ini merupakan contoh penjumlahan, di mana contoh penjumlahan ini masing-masing soal itu contoh dari sifat-sifat penjumlahan yang kita sudah bahas tadi. Dimana kalau misal yang nomor 1 ditambah 2 bisa dihitung juga dengan 2 ditambah 1 dan seterusnya. Nah, kemudian contoh pengurangan ini merupakan contoh dari masing sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi di pengurangan, sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Bisa diperhatikan dulu. Misal yang pertama, 1 dikurang 2 berdasarkan sifat yang pertama pengurangan bilangan bulat tadi, bisa kita tuliskan 1 ditambah dengan negatif 2. Seperti itu. Lanjut ya, kita lanjutkan di perkalian pada bilangan bulat. Di sini ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan ketika itu merupakan perkalian. Yang pertama, ketika bilangan 1 positif, bilangan 2 positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, ketika bilangan pertama adalah positif, dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, ketika bilangan yang pertama adalah negatif, dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, yang keempat, ketika kita bilangan pertamanya itu menemukan bilangan negatif, dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, yang kelima, ketika kita menjumpai 0 dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir, ketika kita menemukan bilangan yang pertama adalah 0, dikalikan dengan negatif, maka hasilnya 0. Ini ya, silakan diperhatikan dahulu. Nah, yang terakhir adalah pembagian bilangan bulat. Di sini juga sama, di mana kita perlu mengingat dari tanda pada bilangan itu sendiri. Karena kita nanti kemungkinan akan lupa mana yang positif, mana yang negatif, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Nah, pada pembagian ini, ketika bilangan yang pertama adalah positif, dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, yang kedua, ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang terakhir, ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Oke, silahkan diperhatikan dahulu. Oke, sudah ya. Jadi pada kesempatan ini ataupun segmen ini kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh soal. Contoh soal dari perkalian dan juga pembagiannya. Nah, yang pertama, negatif 8 dikali dengan negatif 12 dikali dengan negatif 25. Tadi ketika negatif bertemu dengan negatif, tadi hasilnya apa? Positif. Jadi negatif 8 dikalikan dengan negatif 12 hasilnya adalah 96. Positif 96. Tidak usah ditulis positifnya.
biarkan saja 96. Kemudian masih ada lagi bilangan yaitu 96 dikali negatif 25. Tadi ketika positif bertemu dengan negatif hasilnya apa? Positif dikalikan dengan negatif, nanti hasilnya adalah negatif. Sehingga 96 dikali 25 hasilnya adalah negatif 2400. Oke. Diperhatikan dulu tahap-tahapannya. Contoh yang kedua. Ini merupakan contoh dari pembagian bilangan bulat ya. Yang pertama, negatif 300, negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif 6. Hal pertama yang perlu kita kerjakan adalah menyelesaikan negatif 36 dibagi dengan 15. Negatif bertemu dengan positif, tadi dapatnya apa jika pembagian? Negatif. Jadi negatif 360 dibagi dengan 15 hasilnya adalah negatif 24. Nah, negatif 24 masih ada lagi yang perlu kita bagi. Negatif 24 dibagi dengan negatif 6 hasilnya berapa? Negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 24 dibagi dengan negatif 6 adalah hasilnya 4. 4 itu positif. Positifnya enggak usah ditulis ya, enggak apa-apa. Yang terakhir ini merupakan campuran dari ketika kita bertemu dengan soal pembagian dan juga perkalian pada bilangan bulat. Nah, yang pertama, negatif 216 dibagi dengan negatif 18 dikali negatif 15. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk negatif 216 dibagi dengan negatif 18. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 216 dibagi dengan negatif 18, hasilnya adalah 12. Nah, 12 selanjutnya kita kalikan dengan min negatif 15. 2 positif dikalikan dengan negatif, hasilnya tadi apa? Hasilnya adalah negatif, sehingga 12 dikalikan dengan negatif 15 hasilnya adalah negatif 180. Oke, selesai untuk pembahasannya. Selanjutnya saya akan coba melampirkan beberapa contoh soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Boleh bertanya kepada Bapak, Ibu, ataupun kakak yang mendampingi jika itu diperlukan. Nanti jika memang kurang jelas bisa langsung chat atau bisa langsung telepon saya. Nomor sudah dicantumkan pada awal pertemuan. Oh iya, tadi kan masih ada. Berapa lawan dari negatif 10? Berapa jawabannya? Oke, bagi yang menjawab 10, selamat, jawaban kalian benar. Tapi jika masih salah, ayo terus coba lagi dan belajar lagi. Insya Allah ketika kalian semakin banyak belajar, insya Allah semakin bisa. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Insya Allah nanti jika ada kesempatan lagi bertemu dengan suara saya. Dan juga semoga semua dalam keadaan yang selalu ingin belajar dan terus belajar. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.